Halo semuanya, di pertemuan kita yang ke-11, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai uji komparasi yang kali ini adalah mengenai uji Z dan uji ANOVA. Di bagian awal, kali ini akan saya ingatkan kembali perbedaan antara statistika parametrik dan non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji ini membutuhkan syarat homogenitas dan kenormalan distribusi dari data yang kita kaji. Uji parametrik biasanya membandingkan antara dua nilai tengah. Sebaliknya, statistik non-parametrik merupakan uji statistik yang dilakukan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok data yang berurutan, yaitu dengan melihat median dari data. Dalam uji non-parametrik, kita dapat mengabaikan asumsi normalitas dan homogenitas data. Akan tetapi, kita tidak dapat menggunakan hasil uji non-parametrik untuk menggeneralisasi karakteristik suatu populasi. Setelah kita paham perbedaan antara kedua jenis cabang dalam ilmu statistika tersebut, mari kita bahas dua contoh uji parametrik di pertemuan kali ini, uji Z dan uji ANOVA. Uji Z adalah uji rata-rata satu populasi yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. ANOVA atau Analysis of Variances digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah mean atau nilai tengah. Perhatikan, penggunaan istilah rata-rata atau mean yang saya gunakan di sini sebagai karakteristik dari uji parametrik. Yang pertama kali akan kita bahas adalah uji set. Ada 4 macam uji set, sebagaimana yang saya tampilkan dalam slide ini. Dalam perkuliahan kali ini, akan saya lebih tekankan pada uji set proporsi dua populasi. Sebelum saya lanjutkan, ingat kembali salah satu istilah yang sudah saya perkenalkan terlebih dahulu. Kalian akan sering sekali mendengarnya dalam uji statistika, tingkat kepercayaan atau level signifikansi. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat alasan kita menolak hipotesis nol, meskipun bisa saja hipotesis nol itu benar. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistika adalah 95% atau 1 kurang alfa, di mana alfa adalah 0,05. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Selain itu, bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau alfa sama dengan 0,05, maka tingkat signifikansinya yang berarti 5% itu menunjukkan bahwa peluang dari hipotesis nol itu benar adalah sebesar 5% saja. Kembali pada uji set, berikut adalah syarat dan hipotesis untuk melakukan uji set nilai tengah. Perhatikan, perbedaan paling mencolok antara uji set dan uji T yang sudah kita pelajari terlebih dahulu adalah pada ukuran sampel, di mana ukuran sampel untuk uji set dapat lebih besar dari 30. Untuk hipotesis bagi uji set nilai tengah, mu adalah rata-rata populasi yang akan diuji dan mu 0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Rumus uji set disampaikan dalam slide ini, begitu pula dengan titik kritis pengambilan keputusan. Kembali diingatkan, nilai kritis tergantung dari apakah uji yang kita lakukan bersifat satu arah, yang diindikasikan oleh tanda lebih kecil atau lebih besar, atau uji yang kita lakukan bersifat dua arah, yang ditunjukkan oleh tanda lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan.
Untuk uji set proporsi dua populasi dilakukan untuk dua populasi yang berbeda serta saling bebas atau independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi yang kedua. Hipotesis baik uji satu arah maupun dua arah juga disajikan dalam slide ini. Dalam rumus yang disajikan ini, P1 adalah proporsi pada populasi 1 dan P2 adalah proporsi pada populasi 2. Slide berikutnya menunjukkan statistik uji, titik kritis, dan pengambilan keputusan dalam uji set 2 proporsi. Dalam rumus yang disajikan, set adalah nilai Z hitung, N1 adalah banyaknya sampel 1, N2 adalah banyaknya sampel 2, X1 adalah banyaknya kejadian sukses di sampel 1, X2 adalah banyaknya kejadian sukses di kelompok 2, P1 adalah proporsi sampel 1 dan P2 adalah proporsi sampel 2. Perhatikan tanda topi yang ada di atas P yang menunjukkan bahwa ini merupakan nilai estimasi. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita, mari kita simak contoh soal berikut. Mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru bagi tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 15 batang, sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai memberikan hasil yang lebih baik daripada tanaman yang tidak diberi pupuk? Langkah pertama adalah mari kita rangkum informasi yang kita peroleh dari persoalan ini. X1 atau banyaknya tanaman cabai yang mati setelah diberi pupuk adalah sebesar 15. X2 mewakili tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, jumlah yang mati adalah sebesar 15. N1 atau banyaknya tanaman cabai di kelompok yang diberi pupuk adalah 250, dan N2 atau banyaknya tanaman cabai yang tidak diberi pupuk adalah sebesar 200 batang. Untuk menyelesaikannya, langkah-langkahnya adalah: pertama, kita tetapkan hipotesisnya. Misalkan P1 adalah proporsi mati cabai yang diberi pupuk dan P2 adalah proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Maka H0 atau hipotesis 0 atau hipotesis yang ingin kita tolak pendapatnya adalah P1 lebih besar sama dengan P2, atau tanaman cabai yang mati setelah diberikan pupuk itu lebih besar atau sama dengan tanaman cabai yang mati setelah tidak diberi pupuk. Kemudian, hipotesis alternatifnya atau H1 atau hipotesis yang ingin kita buktikan kebenarannya adalah P1 lebih kecil dari P2, atau proporsi mati cabai yang diberi pupuk itu jauh lebih sedikit dibandingkan proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Tingkat kepercayaan atau level signifikansi merupakan langkah kedua. Di sinilah level kepercayaannya adalah 95% atau alfa sebesar 0,05, sehingga kita akan tolak H0 jika Z lebih kecil dari min Z alfa. Langkah ketiga adalah hitung statistik uji dengan menggunakan rumus Z yang sudah saya berikan terlebih dahulu. Hasilnya, Z adalah sebesar minus 0,057. Sehingga kita masuk kepada langkah berikutnya, yaitu keputusan. Dari tabel Z, kita dapatkan nilai bahwa area di bawah alfa sebesar 0,05 itu adalah sebesar minus 1,645. Sehingga jika Z adalah sebesar minus 0,057 dan min Z alfa adalah sebesar min 1,0645, maka area Z atau Z hitung itu lebih kecil dibandingkan area Z alfa. Sehingga keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1, atau dengan kata lain,
proporsi mati cabai yang diberi pupuk terbukti lebih sedikit dari proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk formula terbaru. Pertanyaannya, dari mana kita memperoleh nilai minus Z 0,05? Perhatikan cara membaca tabel set yang saya sajikan dalam slide ini. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah download tabel set yang ada pada halaman kuliah online kalian. Tabel set diperoleh dari hasil perhitungan luas area yang ada di bawah kurva distribusi normal. Jika kita ketahui bahwa alfa adalah sebesar 0,05, maka kita harus mencari nilai alfa tersebut di dalam tabel set. Di sini kita dapatkan bahwa nilai 0,05 itu ada antara kolom 0,04 dan 0,05 dan ada pada baris minus 1,6. Sehingga kita akan dapatkan perpaduan dari kedua angka tersebut yang ada di baris dan kolom. Minus 1,6 mewakili baris dan 0,04 serta 0,05 mewakili kolom. 0,05 ada pada nilai antara 0,04 dan 0,05 yang ada di bagian kolom, sehingga kita dapatkan perpaduan antara minus 1,6 ditambahkan dengan 0,045 sehingga didapatkan hasil alfa 0,05 itu adalah sebesar nilai setnya adalah minus 1,645. Sehingga selama kita menggunakan selang kepercayaan 5% dan uji satu arah, maka kita akan selalu dapatkan nilai set tabel sebesar plus minus 1,645. Bagian kedua dari perkuliahan kita adalah mengenai ANOVA. Sebagaimana uji parametrik, ANOVA juga mensyaratkan kenormalan data, kesamaan variansi, dan pengamatan yang saling bebas. Distribusi data harus normal, dan jika data tidak berdistribusi secara normal, dapat dilakukan normalitas data, atau agar kita memperoleh data yang berdistribusi normal, sebaiknya kita memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Kemudian, untuk kesamaan variansi, setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan ragam yang sama pula. Sedangkan untuk pengamatan bebas, sampel diambil secara acak atau random, sehingga pengamatan merupakan informasi yang bebas. Terdapat beberapa jenis ANOVA atau Analysis of Variance. Yang pertama adalah klasifikasi satu arah, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Kedua adalah klasifikasi dua arah, yang merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Yang terakhir adalah klasifikasi banyak arah atau Multivariate Analysis of Variance atau disingkat MANOVA, merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Karena kita hanya mempunyai sedikit waktu dalam perkuliahan kali ini, saya akan lebih tekankan pada klasifikasi satu arah atau One-Way ANOVA. Tabel ringkasan ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. Terdapat sumber varian, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat rata, F-hitung, dan taraf signifikansi. Kemudian, di barisnya Anda akan lihat terdapat nilai-nilai atau parameter yang perlu dihitung, yaitu antar grup atau antar perlakuan, dalam grup disebut juga residu atau error, dan total. Untuk lebih lengkapnya, baca prosedur perhitungan manual di file PDF yang diberikan. Dan kali ini akan saya berikan tutorialnya bagaimana cara menyelesaikan ANOVA satu arah dengan menggunakan Microsoft Excel. Silahkan download lembar kerja Microsoft Excel yang saya berikan di halaman perkuliahan online kalian. Berikut saya berikan salah satu contoh kasus. Seorang petani ingin menguji formulasi 3 jenis pupuk yang berbeda, pupuk A, pupuk B, dan pupuk C, untuk mengetahui apakah pemberian ketiga pupuk tersebut dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman
dari tanaman padi yang sedang dia kelola di lahan pertaniannya. Dan untuk mengetahui mana pupuk yang paling baik, maka setelah panen, petani tersebut akan melakukan analysis of variance. Selanjutnya, saya akan pindahkan slide ini dengan membuka lembar kerja Excel yang juga bisa kalian download. Seperti biasa, di lembar kerja Excel kalian, di sebelah kiri ada data, sementara di sebelah kanan adalah langkah pengerjaan untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan tadi. Yang perlu kita ingat bahwa sebagaimana ketika kita mengerjakan uji parametrik, maka kita perlu menetapkan apa hipotesis, selang kepercayaan, dan hipotesisnya adalah nilai tengah dari pupuk A itu sama dengan nilai tengah dari pupuk B atau sama dengan nilai tengah dari pupuk C, dengan artinya tidak ada perbedaan antara ketiga jenis pupuk terhadap hasil tanaman padi. Kemudian H1-nya bahwa antara pupuk yang satu dengan pupuk yang lainnya atau antara pupuk A, pupuk B, dan pupuk C minimal ada satu pemberian pupuk yang memberikan hasil yang lebih baik atau tidak sama efek yang diberikan antara pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Selang kepercayaan yang kita gunakan adalah 5%. Dan dengan demikian, maka kita akan menolak H0 jika peluang alfa kita adalah lebih kecil dari 0,05. Kembali ke lembar kerja Excel, maka langkah pengerjaan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, klik data pada menu bar, kemudian klik data analysis, dan berikutnya adalah pilih ANOVA single factor. Akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih input range-nya, group by artinya data kita dikelompokkan berdasarkan kolom atau baris. Di sini kita gunakan pengelompokan berdasarkan kolom. Selanjutnya kita tandai bahwa baris pertama adalah label dari data kita. Kemudian kita pilih output range. Bisa kita pilih di lembar yang baru atau di salah satu baris yang kosong. Kemudian setelah selesai kita tinggal klik OK, dan hasil dari ANOVA single factor disajikan dalam tabel berikut ini. Pada dasarnya tabel ini sama dengan tabel rangkuman ANOVA yang sudah saya berikan terlebih dahulu tadi yang ada di slide ini. Nah, di sini disajikan dalam bahasa Inggris, sehingga perlu kalian perhatikan bahwa tabel yang pertama ini menunjukkan ringkasan atau summary dari data yang berarti memberikan penjelasan tentang statistik deskriptif dari data kita berupa berapa banyak sampel di setiap atau jumlah data di setiap perlakuan atau kelompok, pupuk A, pupuk B, dan pupuk C, kemudian diberikan jumlahnya, rata-rata, dan variansnya atau ragam. Tabel yang kedua ini adalah tabel ANOVA. Yang pertama, kolomnya memberikan source of variation, dalam bahasa Indonesianya adalah sumber keragaman. Kemudian SS itu adalah sum square atau dalam bahasa Indonesianya disebut jumlah kuadrat. DF itu degree of freedom atau derajat bebas. MS itu mean of square atau nilai tengah kuadrat, atau di sini disebut juga dengan kuadrat rata.
Dan selanjutnya F ini adalah F hitung dan P value adalah nilai P alpha kita yang kita harus lihat apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,005 dan F crit adalah F critical atau F tabel untuk derajat bebas yang kita miliki. Nah, di sini dengan melihat nilai P value yang disajikan dalam tabel ANOVA kita dapatkan bahwa P value-nya adalah sebesar 0,006992 atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga cukup alasan bagi kita untuk menolak H0 dan menerima H1 atau dengan kata lain bahwa minimal terdapat salah satu pupuk yang memberikan hasil lebih baik dibandingkan kedua pupuk lainnya. Untuk mengetahui pupuk mana yang lebih baik, maka dapat dilanjutkan dengan uji lanjut, dapat berupa beda nyata terkecil dan sebagainya yang nanti akan disampaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya oleh dosen pengampu yang berbeda. Dan untuk pertemuan kita kali ini akan saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar evaluasi yang sudah saya berikan linknya di perkuliahan kali ini, dan kita akan bertemu kembali dalam ujian maupun kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih.